Kemenangan Biden dan Kamala Harris banyak diperbincangkan, utamanya Kamala Harris yang menjadi wakil presiden Amerika Serikat perempuan pertama. Nah, lalu bagaimana dengan terkait dengan di Indonesia, apakah ini juga bisa mempengaruhi politik di Indonesia? Sudah bergabung bersama kita ada pengamat komunikasi politik, ada Ibu Lely Aryani. Selamat siang, Ibu Lely. Selamat siang, sama siapa nih? Sama Wilson dan juga Deta, Ibu Wilson Lely. sama Deta ya? Siap. Ibu Iya, Lely, Wilson dan Deta. banyak Selamat sekali siang, Deta. diperbincangkan Sehat, soal Kamala Harris ini, apalagi pidatonya yang membakar semangat dan juga mengajak anak-anak perempuan untuk ikut campur dalam politik di masa depan. Apa pengaruhnya ke Indonesia? Oke. Pertama tentu saya juga sebagai perempuan merasa sangat bangga ya. Karena sosok perempuan ini sekali lagi membuktikan Kamala Harris ini bukan perempuan biasa-biasa saja. Itu juga pertama kali Joe Biden ketika memilih dia untuk dicalonkan menjadi calon wakil presidennya. Itu Joe Biden kan pernah mengatakan bahwa Kamala Harris ini adalah perempuan yang tidak takut siapa-siapa katanya gitu kan. Sehingga dia memilihnya untuk bisa mendampinginya menjadi calon wakil presiden dalam pemilu di Amerika ini. Tapi sebagai catatan perlu juga teman-teman dan pemirsa ketahui sebenarnya Kamala Harris ini adalah calon wakil presiden ketiga yang pernah bertarung di Amerika. Yang pertama itu namanya Geraldine Ferraro, itu anggota DPR dari New York, bertarung di tahun 1984. Lalu yang kedua itu ada Sarah Palin namanya. Dia adalah mantan gubernur Alaska yang bertarung di pemilu Amerika menjadi calon wakil presiden juga di tahun 2008. Tapi memang yang akhirnya terpilih menjadi wakil presiden ini barulah Kamala Harris sebagai perempuan pertama di Amerika. Nah, tentang apakah ini bisa memotivasi para perempuan di Indonesia? Sebenarnya sejarah tentang perempuan dalam politik di Indonesia itu sudah lebih dulu gemilang dibandingkan Amerika. Ibu Megawati pernah menjadi wakil presiden dan pernah menjadi wakil presiden pertama juga di Indonesia. Jadi artinya apakah ini memotivasi? Kekuatan motivasi itu sebenarnya antara satu perempuan dengan perempuan lain memang saling merangkul. Tapi sekali lagi yang ingin kita katakan adalah bahwa lahirnya perempuan-perempuan politik berkelas itu memang terlahir dari perempuan yang memang punya kapasitas, punya integritas, punya kapabilitas. Dan ini tentu saja membuat kita harus termotivasi dengan kehadiran calon wakil presiden lainnya yang mungkin nanti akan mencalonkan diri di Indonesia pada pilpres ke depan atau dalam event-event politik lainnya. Itu intinya. Bu Lely, kalau tantangan sendiri yang akan dihadapi oleh Kamala Harris di Amerika Serikat, mengingat di sana kan kiprah perempuan mungkin tidak sebanyak di Indonesia, apa saja tantangan yang dapat dihadapi? Iya, kalau kita misalnya berbicara tentang kapasitas itu kan negeri yang adidaya gitu. Harusnya pertarungan tentang kapasitas, isu-isu bagaimana peran politik perempuan terutama di kancah internasional itu tidak lagi menjadi perdebatan di Amerika Serikat itu. Sehingga menurut saya seharusnya Kamala Harris harus menyadari itu bukan sebuah tantangan, tapi memang sebuah keadaan yang harus dia bangun untuk menselaraskan tentang peran-peran perempuan dan isu-isu yang sensitif gender, tidak bias gender, kapasitas perempuan yang bisa melibas dalam kapasitas apanku, karena sebenarnya peran-peran perempuan itu kan tidak ada dikotomi antara warna jenis kelamin. Yang diistilahkan dengan gender itu adalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi sosial budaya yang bisa berubah sepanjang perkembangan zaman. Itu kan kalau di Indonesia. Nah, kalau di Amerika itu kan lebih terbuka sifatnya. Jadi semua orang bisa bertarung tanpa membedakan antara diskriminasi gender. Jadi peluang sebenarnya di Amerika antara Kamala Harris dengan orang-orang lain yang akan masuk ke dalam panggung-panggung politik resmi di Amerika itu jauh lebih terbuka dibanding Indonesia. Kalau kita kan masih dibatasin budaya patriarki, budaya patron klien, belum lagi dikotomi antara perempuan dan laki berdasarkan isu-isu diskriminasi gender, sehingga kekuatan seorang Kamala Harris menurut saya itu akan mampu memotivasi perempuan-perempuan Amerika lainnya untuk bisa menerobos sekat-sekat panggung politik yang biasanya ditata maskulin. Jangan lupa dimanapun sebenarnya panggung politik itu ditata maskulin, sehingga unsur-unsur femininitas itu agak bias untuk diperbincangkan. Itu soal juga kenapa antara Indonesia dan
termasuk Amerika misalnya. Kenapa yang lebih banyak tampil itu adalah politisi-politisi lelaki? Karena adanya pembatasan-pembatasan tentang itu lemahnya peran perempuan. Tapi sebenarnya perempuan itu sendiri tidak lemah, hanya diskriminasi saja yang membedakan bahwa peran itu kemudian dibatasi oleh isu-isu yang bias gender. Baik, Ibu Nah, Leli dan tadi ini mengatakan namanya bahwa tidak sensitif gender. politik di Amerika ini lebih terbuka, namun saat ini kenyataannya Indonesia ini mensyaratkan 30% keterwakilan perempuan ini di parlemen. Dan juga tadi Ibu Leli juga sudah bilang sudah ada perempuan yang menjadi wapres dan juga presiden. Ini artinya apakah memang mungkin mereka lebih terbuka, tapi apakah sistem politik Indonesia lebih maju dibandingkan Amerika untuk perempuan? Iya, untuk dalam kapasitas peran perempuan kita bisa mengatakan kita jauh lebih maju. Tapi memang ketika kita ada batasan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan, artinya baik di partai politik, baik dalam proses pencalonan anggota legislatif, termasuk juga ketika partai politik harus memilih misalnya di antara 10 pengurus partai politik dari 10 orang itu harus ada yang 3 perempuan. Itu masih banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi sebenarnya. Misalnya apa? Kendala perempuan sendiri tidak mau masuk ke panggung politik, gitu kan. Yang kedua, tentang isu yang patriarki tadi, kita dibatasi oleh isu patriarki, lelaki lebih kuat daripada perempuan. Nah, di Amerika itu nggak ada yang seperti itu, tapi memang mungkin keterlibatan perempuan saja yang masih dibatasi oleh peran-perannya sendiri. Tapi di balik semua itu kan kekuatan perempuan terlihat, gitu. Baik, terima kasih Bu Leli atas informasinya dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat bertugas kembali, Bu. Pemirsa, diduga tidak menguasai jalur, sebuah truk kontainer syarat muatan terguling dan menutup akses jalan utama Purwokerto, Semarang. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami.